kita ucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat dan yang pasti adalah nikmat iman ya. Dan juga nikmat sehat kita bisa berkumpul di sini bersama-sama bareng dengan teman-teman rombongan. Untuk acara selanjutnya kita lanjutkan ke pembukaan ya oleh saya, sudah dibuka tadi mungkin ya. Lalu juga terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk ada di Direktur Utama Rumah Sakit Umum Proklamasi Dr. Imas, terima kasih beserta seluruh jajaran dokter, perawat dan semua tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Proklamasi. Yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan Pengawas, alhamdulillah hadir di sini Kersana Kang Ustadz Abdul Karim SAG, hadir Kang Haji Abdurrahman dan seluruh Dewan Pengurus Masjid Besar Ngasdengklok. Dari Permata Persatuan Majelis Taklim, alhamdulillah hadir. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Besar Ngasdengklok, bersyukur atas nikmat Allah yang pada saat ini kita bersama-sama hadir di tempat ini. Tentunya saat ini walaupun tadi bapak-bapak, ibu-ibu diperiksa kesehatannya, insya Allah saat ini setelah diperiksa semuanya hasilnya sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau tadi Pak Dokter bilang bahwa ada kesalahan berbicara ya, bahwa ini rumah sakit juga karena terbiasa di rumah sakit, tapi saya melihatnya itu tidaklah salah Pak. Masjid juga adalah rumah sakit. Kalau Rumah Sakit Proklamasi adalah bidang garapannya mengobati pasien yang sakit badannya, yang sakit raganya. Kalau masjid itu kita insya Allah mengobati yang sakit jiwanya. Jadi tepat sekali rumah sakit bekerja sama dengan masjid, ini sebuah sinergi lahir batin, sinergi jiwa dan raga, sehingga kerjasama ini mesti terus ditingkatkan. Saya yakin subhanallah masjid besar ini sebagian jamaahnya adalah karyawan tenaga medis dari Proklamasi. Setiap saat di 5 waktu sholat ini dari zuhur sampai subuh, alhamdulillah saya sering melihat Dokter Galih itu subhanallah subuh aja sebelum saya datang sini udah duluan Dokter Galih itu ya. Terima kasih atas termasuk subhanallah dalam setiap momen sholat berjamaah selalu ada rombongan Pak dari rumah sakit itu subhanallah. Mudah-mudahan Rumah Sakit Proklamasi ini semakin barokah ya, karena tenaga-tenaga medisnya, dokter-dokternya adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Apalagi saat ini kami atas nama warga mengucapkan terima kasih, bukan hanya diperiksa kesehatan, tapi insya Allah pulangnya akan membawa bingkisan. Alhamdulillah. Kalau ada yang nggak kebagian, nanti tinggal ngomong saja sama Pak Dokter atau Bu Imas ya, Dokter Imas ya. Saya yakin bukan hanya 100 yang disiapkan. Ini 100 ini yang untuk perdana saja, untuk suntikan awal ya. Insya Allah selanjutnya akan lebih banyak lagi. Itu saja mungkin karena kita sudah tidak sabar akan mendapatkan materi apa itu EFT ya. Karena beliau tadi sebelumnya sempat bincang-bincang dengan saya. Pak Bayu ini salah satu motivator juga.
beliau, motivator nasional beliau ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam rangka meningkatkan imunitas kesehatan kita, karena kesehatan ini sesuatu yang mahal harganya, tak ternilai, apalagi saat kita sedang berpuasa ya. Insyaallah, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadadak tiis ya, semoga siangnya tiis kita betah di rumah di masjid, sehingga apalagi 10 malam terakhir ada itikaf, sehingga kita lebih siap lagi untuk datang ke masjid walaupun tengah malam ya. Oke, selanjutnya sambutan dari Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Proklamasi kepada ada yang mana tadi? Oh iya, Ibu juga. Oh ya, alhamdulillah. Dulu saya kenal Pak Ustadz Abah Anom gitu di RSI. Kebetulan suka, Dok, ada pertemuan majelis taklim penyuluhan, ayo resep gitu saya. Saya resep ngomong soalnya Pak. Iya, almarhum di RSI ya. Oh gitu. Saya dulu lama juga Pak di RSI. Tahun terakhir tuh 2017, 7 tahun di sana. Oh itu belum ada saya. Nah, makasih juga ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir. Udah beres nyesehnya bunya. Sasapu ngepel atas nyangu mangke sore meren. Alhamdulillah, ini saya sangat bangga ya sama ibu-ibu. Tadi ngobrol pengajian di sini, pengajian di sini, pengajian di sini. Alhamdulillah sehat, bisa ngider ke sana untuk hal yang positif. Sekali lagi terima kasih Pak Haji yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk memakai tempatnya untuk acara ini, yang mudah-mudahan hasilnya positif ya. Dan saya dari tadi juga malu nih sebenarnya disebut-sebut mulu itu bingkisan. Aduh, masalahnya bingkisannya nanti mudah-mudahan katampinya ibunya ngan saalit. Tapi mudah-mudahan insya Allah bisa lebih besar lagi kapan-kapan. Mudah-mudahan keanggo buat nanti buka puasa menawi gitu ya. Ini juga kami tadi ngobrol dengan ibu-ibu, ada beberapa masukan. Mudah-mudahan kami bisa lebih membantu khususnya dalam bidang kesehatan gitu. Tadi ada banyak sekali curhatan, nanti bisa ditampung oleh ini Pak Ade yang baju merah sama Pak Bayu ya di bagian humas. Humas tuh humas hubungan masyarakat ya Bu ya, bukan hubungan dengan dokter Imas. Ya, nanti tadi juga disampaikan Dok, gimana banyak sekali pertanyaan tentang kesehatan yang seringkali rada mengkol. Sebenarnya suka nggak jauh-jauh sih Pak dari asam urat, kolesterol, gula gitu ya. Tadi saya ngobrol di depan, saya bilang masyarakat sekarang tuh udah henteu sieun kana jurig, henteu sieun kana dosa. Ya bener tuh, coba mun sieun kana dosa udah nggak ada tuh korupsi, maling, madon, main, judi ya. Karena sekarang orang-orang takutnya sama asam urat dan kolesterol. Coba yang asam urat ninggalin toge teh sieun. Nah, tapi nanti kita harus luruskan pemahamannya supaya nanti banyak tentang kesehatan, apalagi infonya tuh katanya, dan seringkali ada yang kurang benar. Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka, bersilaturahmi. Mudah-mudahan memanjangkan usia dan meluaskan rezeki kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa senantiasa untuk kekasihnya baginda Nabi Muhammad, sharing ya tentang ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Kenapa? Karena dari pengalaman yang dapat ilmu ini katanya jarang ke rumah sakit. Jadi jarang ke dokter, tapi tetap kalau sakit datang ke rumah sakit dan hubungi dokter yang lebih lanjut ya. Saya dari 2011 sampai 2014 ketika jadi guru penyakitnya sama mah. Kemudian 2014 pindah kerja sampai 2019 penyakitnya berubah. Awal penyakitnya tipes. Setahun masuk rumah sakit 2 kali. Puncaknya tahun 2018 saya kena pneumonia paru-paru ya. Ketika itu saya dapat ilmu ini,
saya lakukan, dan ternyata Masya Allah, qadarullah, dari tahun 2019 sampai 2022 saya tidak pernah ke rumah sakit dan ke dokter. Tapi tahun 2022 sekarang saya masuk rumah sakit tiap hari karena jadi humas. Jadi kita di sini bukan ceramah, ya. Kita di sini insya Allah berbagi ilmu terapi. Nanti ilmu ini Bapak Ibu gunakan di rumah masing-masing. Mudah-mudahan hasilnya seperti saya, ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, tubuh dalam diri kita dikolaborasikan dengan doa Asmaul Husna. Kang, siapa penemunya? EFT ini yang menemukan namanya Daniel Craig dari Stanford University, Amerika. Hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Yang stroke banyak yang sembuh dalam waktu singkat. Yang ketergantungan dengan obat banyak yang lepas dari obat. Ya. Tapi sebetulnya beliau ketika menemukan metode ini awalnya bukan untuk fisik. Awalnya untuk emosi. Ya. Coba angkat tangan di dia yang sering sedih. Oh, Tara, alhamdulillah, ya. Angkat tangan yang sering cemas. Tara, alhamdulillah. Angkat tangan anu sok bahagia wae setiap hari. Ya. Maka penelitinya salah satunya juga Lois L. Hay. Dia meneliti 90 penyakit. Contoh tadi naon? Kolesterol. Kolesterol. Nah, ini kolesterolnya. Nah, kolesterol. Dia mengatakan ketidakmampuan untuk menikmati hidup. Takut diri, membiarkan diri tidak bahagia. Eta contohnya. Ya. Abi Bapak Ibu dulu waktu 2018 pneumonia. Ternyata pas baca buku ieu, ya, ketika pneumonia naon sebabna? Putus asa, kelelahan emosional, luka emosi yang tidak tersembuhkan. Ternyata itu yang saya rasakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya dari kecil ditinggal yatim, sedih, tidak merasakan kasih sayang seorang bapak. Terus dirasa, akhirnya meledaknya tahun 2018. Apa itu? Kelelahan emosional. Nah, jadi Bapak Ibu, energi yang menggumpal dalam diri kita tong lami-lami teuing disimpan. Setuju? Upami lami-lami teuing disimpan, Bapak Ibu namru janten panyawat, engke tos namru sumping KRS proklamasi. Hoyong mana? Hoyong sehat, hoyong sakit? Sehat ya. Jadi Bapak Ibu memang sebelah kanan saya sedang sakit karena saya kelelahan, saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kesembuhan saya padamu. Kalimat ini boleh dibun, saya sedang merasakan sedih karena selalu dimarahi oleh suami. Saya ikhlas menerimanya ya Allah, saya serahkan ketenangan hati saya kepadamu. Oke, clear ya? Kang, berapa kali kalimat setup ini? 3 kali. 3 kali diulang. Masuk tahap ketiga. Ketika sakit perut, sakitnya dirasakan. Posisinya di mana? Terus dirasakan sampai Bapak Ibu terasa. Kalau yang emosi jangan heran, nanti Bapak Ibu kalau di rumah terapi emosi nangis, jangan ditahan. Biarkan keluarkan, rilis. Kayak saya kalau dimarahin atasan, saya langsung terapi. Kenapa? Dulu dok. dulu dok, bukan di sini ya. Dulu Bapak Ibu ya. Sebelum di rumah sakit proklamasi, kalau saya dimarahin atasan, ya waklum kan, manusia ada salahnya. Saya nggak lama-lama menyimpan sedih atau kecewa itu. Saya pergi ke tempat yang sepi, saya langsung terapi diri saya sendiri. Sehingga emosi negatif saya nggak lama-lama di tubuh saya. Segera rilis, segera bebas. Makanya namanya emotional freedom technique. Ya, teknik membebaskan energi emosi negatif. Ya, sampai mana tadi? Kalau emosi ya,
contoh emosi. Awal alis. 3 ujung alis. 4 di bawah kelopak mata. 5 di bawah hidung antara bibir. 6 dagu. 7 collarbone atau tulang rusuk sini. Ada 2 tulang yang jebol. Salah satunya. 8 di bawah ketiak. 4 jari di bawah ketiak. 2 jari. Pakai 5-5-nya. Di bawah puting susu pria. Maaf ya. Kalau ibu-ibu berarti di bawah tali bra. Sini. Ini kan medis ya, mohon maaf. Itu shortcut. Shortcut itu apa? Paling singkat. Ya, jadi Bapak Ibu udah melakukan itu saja, udah menetralisir energi negatif dalam tubuh kita. Oke? Coba sekarang praktek ya. Kang, biasanya muncul pertanyaan, berapa kali tapping? Saya sudah susun satu kalimat afirmasi sugesti positif itu 7-8 tapping. Karena memang standarnya paling sedikit 6. Ya Allah ya Syafi, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya serahkan kesembuhan saya padamu. Ya Allah ya Syafi, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya ikhlaskan kesembuhan saya kepadamu. Ya Allah saya Syafi, saya ikhlas menerima sakit saya ini, saya serahkan kesembuhan saya padamu. Itu satu kalimat afirmasi positif, minimal itu 7-8 ketukan. Ya, Bapak Ibu, boleh kiri, boleh kanan, boleh dua-duanya, lebih bagus. Ya, nah, double tidak diperkenankan. Ya, jadi satu-satu. Karena Bapak Ibu nanti lihat deh di Google titik meridian, banyak dia. Dia harus disiplin satu titik. Kalau istilahnya ginilah, kalau listrik koslet, dia beradu ke kiri, bawah, hidung. Ya. Sekarang kita latihan yang shortcut dulu. Biasanya kalau jari pakai 1 jari. 2 juga sebenarnya bisa. Kalau saya biasa 1. 5 jari disasar. Hafal ya, langsung hafal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian karate chop. Terakhir, antara ruas tulang kelingking dan jari manis ada selaknya. Ini finalnya sebetulnya. Di sini tuh operasinya kalau dokter lah. Di sini melakukan 9 gamut prosedur namanya. Nanti saya sharing kalau masih ada waktu. Tapi intinya Bapak Ibu apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setuju ya? Minimal buat pribadi. Ya. Oke, buat orang lain mudah-mudahan waktu deui kita silaturahmi deui. Karena masih banyak Bapak Ibu dari ini. Ya. Ini minimal buat healing kita sendiri. Ya. Oke. Sebelum ditutup kita praktek 1 kali atau sudahan agar Allah bersihkan tubuh kita. Agar Allah bersihkan nafsu-nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, Bapak Ibu boleh curhat. Aku sudah lelah dengan emosi negatif ini, ya Allah. Aku sudah capek dengan emosi negatif ini, ya Allah. Aku sudah lelah, ya Allah. Izinkan, ya Allah, Engkau bersihkan emosi negatif hamba dari dalam tubuh hamba, ya Allah. Izinkan sesaat lagi hamba menjelang Idul Fitri, kembalikan hamba kepada fitrah sejati sebagai manusia, ya Allah. Kembalikan hamba kepada kesucian, ya Allah.
suci dari dosa, suci dari kesalahan, suci dari maksiat, suci dari hati yang buruk, suci dari hati yang iri, suci dari hati yang dengki. Bersihkan ya Allah. Hamba berikhtiar dengan terapi ini ya Allah, agar hamba bisa sehat, dan hamba gunakan kesehatan hamba untuk mengabdi kepadamu, beribadah kepadamu dengan tumanina. Dengan kesehatan ini hamba bisa banyak menolong orang lain. Dengan kesehatan ini hamba tidak banyak